Halo semuanya, nama saya Misa Christopher. Saya adalah mahasiswa Ukrida dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya adalah angkatan 2021-2022. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan membahas matematika di akuntansi dan arti akuntansi bagi perusahaan. Dan daftar isinya yang kita bahas pertama ada penguasaan matematika di akuntansi. Lalu yang kedua adalah arti akuntansi untuk perusahaan. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui arti dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya. Yang mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Dan dari pengertian tersebut, bisa kita ambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah alat yang dipergunakan sebagai alat penting untuk tujuan keuangan dalam berbagai hal. Sehingga dari akuntansi ini dapat dibuat suatu keputusan dan tujuan tertentu. Dan materi pertama yang akan kita bahas yaitu penguasaan matematika di akuntansi. Apa saja yang dapat kita ketahui tentang akuntansi? Akuntansi pada umumnya seringkali dikaitkan dengan menghitung angka-angka dan laporan kas yang banyak dan tebal. Dan akuntansi juga kita kaitkan juga dengan perhitungan-perhitungan. Kadang orang masih jadi bikin ragu untuk mengambil jurusan akuntansi. Bagi anak lulusan IPA dan IPS di SMA sebelumnya ataupun SMK, akuntansi sangat terbuka dan menerima siapapun asal mereka mau mengerti dan siap menghadapi konsep-konsep serta logika pemikiran yang ada di akuntansi. Karena konsep inilah yang menjadi dasar pemikiran dalam pengerjaan setiap kasus soal di akuntansi. Jika kita tidak mengerti dengan namanya konsep dan logika pemikiran dalam akuntansi ini, bukannya tidak mungkin kita menghadapi masalah seperti kebuntuan di semester selanjutnya, atau bahkan tidak mengerti cara untuk mengerjakan setiap kasus soal akuntansi. Akuntansi umumnya juga memiliki terikatan dengan matematika sebagai mata pelajaran yang menjadi sosok mengerikan. Keputusan ini terkadang bisa menjadi pertimbangan. Apakah seseorang memutuskan mengambil jurusan ke depannya? Diperhatikan juga, akuntansi ini sebenarnya bukan yang pasti. Selayaknya matematika. Akuntansi itu biasa lebih fokus pada bagaimana seseorang membuat laporan dengan benar dan tepat, sesuai angka yang seharusnya. Akuntansi tidak serumit yang seharusnya dibayangkan. Akuntansi biasanya menggunakan beberapa perhitungan dasar saja, seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, memang ada yang terbilang susah, karena terdapat rumus-rumus yang pasti membuat orang bingung, bahkan mumet, karena perhitungan angka yang rumit. Akuntansi tidak dapat kita kaitkan dengan ilmuwan yang harus punya kemampuan skill matematika yang kuat. Akuntansi tidak ada rumus tentang fisika, dan akuntansi tidak ada rumus integral. Dan rumus itu cukup terbilang rumit jika dibandingkan dengan rumus akuntansi. Seperti sebelumnya, akuntansi harus bermain dengan logika dan konsep untuk mengerjakannya.
Lalu selanjutnya, di sini ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai seorang akuntan. Yang pertama adalah ketelitian, yaitu akuntansi. Itu sebenarnya membutuhkan ketelitian karena hal kecil seperti perbedaan satu perak ataupun 0, sedikit pun akan mempengaruhi segalanya. Dan ketelitian ini harus menjadi jiwa dan raga yang diperlukan oleh seorang akuntansi, seorang akuntan. Awalnya sih memang terdengar sederhana, dan kenyataannya akuntansi tidak seperti itu. Angka kecil yang seolah tidak terpengaruh besar dalam jurnal akan mempengaruhi laporan selanjutnya. Entah laporan tersebut memiliki neraca yang tidak imbang, sehingga kesan jumlah nilai uang pada laporan baru di sebagai contohnya. Lalu yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran dalam akuntansi artinya sabar menginput data dan detail transaksi yang terarah. Dan kesabaran bisa menjadi sahabat kedua dalam jiwa seorang akuntan. Deretan data yang terdapat di akuntansi pasti membuat diri sendiri pusing dan kaget melihat banyaknya angka. Latihan akuntansi pun tidak mengecualikan model-model soal yang seperti itu, sehingga dalam akuntansi harus bersabar dalam memindahkan setiap angka ke dalam laporan yang diminta. Akuntansi juga disajikan berbagai macam akun untuk melakukan penjurnalan setiap kejadian transaksi, dan sebagai seorang akuntan harus mengerti bagaimana penempatannya secara tepat. Akuntansi diharuskan untuk telaten dalam pengerjaan itu. Dan tipikal pembelajaran akuntansi adalah latihan dan mengulang, latihan dan mengulang. Semakin sering dilakukan, maka akuntansi akan lebih mudah dimengerti dan tidak ada kata susah lagi, selama mengetahui pola dan cara pengerjaannya. Lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu arti akuntansi di perusahaan. Kalau kita membicarakan tentang akuntansi perusahaan, pastinya semua terkait dengan akuntansi, baik laporan ataupun penjurnalan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Di sini akuntansi memberitahu bagaimana kinerja suatu perusahaan. Apakah bekerja dengan baik, berapa besar laba keuntungan diperoleh, dan bagaimana perkembangan dari periode ke periode selanjutnya. Nah, nanti akuntansi di perusahaan sendiri adalah akuntansi perusahaan yang hanya mengolah operasional suatu perusahaan, dan akuntansi ini sangat terbatas pada satu pihak perusahaan terkait saja. Biasanya tergantung tempat di mana bekerja. Jika kita bekerja di perusahaan A, maka kita hanya perlu mengurus akuntansi perusahaan di perusahaan A saja. Di sini akan dibahas tentang 3 jenis perusahaan. Dan perusahaan ini lebih dispesifikkan ke arah 3 metode pencatatan yang cukup berbeda. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Di sini perusahaan jasa sendiri dikenal sebagai perusahaan yang menjual produk yang berupa jasa atau layanan. Produk yang mereka jual tidak memiliki wujud atau abstrak. Dibandingkan jenis perusahaan lainnya, perusahaan jasa ini cenderung lebih mudah dalam sistem pencatatan ataupun disebut jurnal akuntansi. Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang. Di sini perusahaannya adalah perusahaan membeli produk dan menjual kembali. Dan perusahaan dagang biasanya memperoleh keuntungan dari selisih penjualan yang diterima. Produk awalnya dibeli dari supplier, dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa selisih dari penjualannya ini.
Lalu yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi produk dan menjual produk tersebut. Perusahaan manufaktur tidaklah menjual produk yang telah diproduksi saja, dan perusahaan juga memproduksi produk yang dimaksud. Mereka membeli barang atau bahan baku yang dibutuhkan untuk diproses ke tahap produk jadi. Sehingga untuk melakukan pencatatan jurnalnya, diperlukan beberapa tahap yang terbilang lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan dagang. Sini cantumkan beberapa perbedaan jenis perusahaan. Yang pertama ada kategori persediaan. Untuk perusahaan dagang ada namanya persediaan barang dagang. Seperti biasanya, perusahaan dagang adalah membeli barang dan menjual barang dan akan memperoleh laba. Di dalam akuntansi terdapat bentuk pencatatan dalam persediaan barang dagang yang tidak seperti jasa, yang tidak memiliki penyimpanan untuk barang yang dijual. Penjurnalan barang yang digunakan adalah dengan mendebit merchandise inventory atau persediaan barang itu sendiri, lalu mengkreditkan COGS atau dengan istilah lain HPP atau harga pokok penjual. Seperti di kategori ketiga. Lalu masih di kategori yang sama, yaitu persediaan di perusahaan manufaktur. Ada persediaan bahan baku, proses produksi, bahan pembantu, dan barang jadi. Manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang, sehingga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang. Jika perusahaan dagang terdapat persediaan barang dagang saja, maka perusahaan manufaktur memiliki bentuk persediaan lain yang jauh lebih banyak, seperti persediaan bahan baku, proses produksi bahan pembantu, dan barang jadi. Karena dalam prosesnya ini manufaktur memiliki persiapan persediaan lain untuk melanjutkan tahap demi tahap produksi hingga berakhir pada persediaan barang jadi. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa itu perusahaan yang menawarkan produk berupa layanan. Sehingga jasa sebenarnya tidak memerlukan persediaan barang untuk dijual. Karena jasa adalah wujud abstrak dan tidak memiliki bentuk fisik. Perusahaan jasa sendiri tidak memerlukan adanya gudang persediaan juga karena produk yang ditawarkan akan langsung dikerjakan dan diberikan pada konsumen. Lalu di kategori kedua adalah pembelian. Yang pertama adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang pasti ada transaksi pembelian. Dan sebagai perusahaan dagang, kita ini membeli dan kita menjual. Sehingga pastinya akan terjadi namanya transaksi pembelian. Jika tidak ada transaksi pembelian, maka produk apakah yang nanti dijual? Perusahaan dagang itu memproduksi barang, tidak memproduksi barang, tetapi memperolehnya dari supplier melalui transaksi pembelian. Lalu, kita lanjut ke perusahaan manufaktur. Ada transaksi pembelian juga. Dan perusahaan manufaktur adalah memproduksi dan pastinya membutuhkan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Setiap pembeliannya biasanya berupa bahan baku mentah ataupun bahan baku bersifat tambahan untuk produksi ke tahapan yang lebih lanjut. Lalu yang terakhir adalah perusahaan jasa. Setiap perusahaan pastinya membutuhkan transaksi pembelian, tak mengecualikan untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa bedanya hanya pada pembelian berupa aset peralatan atau perlengkapan saja, tidak seperti perusahaan dagang dan manufaktur yang juga harus membeli barang dari supplier, baik itu bahan baku ataupun produk jadi, untuk dijual kembali. Sehingga spesifiknya jasa ini hanya terjadi transaksi pembelian peralatan untuk perlengkapan saja. Lalu di kategori ketiga adalah harga pokok penjualan. Di perusahaan dagang ada namanya harga pokok penjualan.
Sebagai perusahaan yang menjual barang pastinya terdapat HPP ataupun disebut COGS ini. HPP ini sendiri adalah biaya yang dipergunakan untuk proses produksi dan penjualan barang. Lalu selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Ada juga yang namanya harga pokok penjualan. Manufaktur masih memiliki HPP dikarenakan alasan yang sama, yaitu sama dengan perusahaan dagang. Mereka menjual barang, tapi tidak hanya menjual barang. Mereka juga memproduksinya. Sehingga HPP di manufaktur itu pasti dan wajib ada. Karena keduanya masih terkait dengan persediaan barang penyimpanan. Dan yang terakhir adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini tidak ada dalam namanya harga pokok penjualan. Jasa tidak menjual barang fisik dan melainkan jasa. Perusahaan ini tidak menggunakan HPP karena transaksi perdagangan tersebut tidak memerlukan penyimpanan barang. Karena produk mereka itu bersifat abstrak dan tidak punya bentuk fisik. Lalu selanjutnya kita bahas tentang tugas utama akuntansi perusahaan. Di sini diambil 5 contohnya. Yang pertama adalah membuat dan mengelola sistem akuntansi perusahaan. Akuntan perusahaan membuat, menyusun, mengelola, dan memelihara sistem akuntansi suatu perusahaan. Akuntan membuat akun terpisah untuk ekuitas, aset, pendapatan, kewajiban, dan biaya. Setelah itu mereka menetapkan masing-masing akun dengan kode buku besar dan mengatur keseluruhan sistem untuk mencatat transaksi spesifik ke dalam akun yang cocok secara otomatis. Lalu yang kedua adalah memproses penggajian karyawan. Akuntansi akan menghitung besar gaji karyawan untuk tiap periode tertentu, misalnya mingguan ataupun bulanan. Lalu yang ketiga adalah mengatur biaya tertentu. Akuntansi perusahaan juga termasuk melakukan pembayaran seperti pajak yang berkaitan dengan karyawan, pembayaran upah, distribusi rekening pensiun, bonus untuk kinerja karyawan, serta pembayaran untuk lembur. Lalu yang keempat adalah mengelola utang. Ketika menangani utang dagang, akuntan perusahaan biasanya hanya fokus pada inventaris yang mengalir ke perusahaan. Tetapi mereka juga dapat fokus pada pembayaran pinjaman pajak dan biaya perawatan inventaris lainnya. Yang terakhir adalah mengelola piutang usaha. Akuntan perlu untuk memproses tentang beberapa kasus piutang dari melakukan penagihan hingga memperbarui status kas di perusahaan. Ya, ada peran dari akuntansi untuk perusahaan. Yang pertama adalah peran akuntansi sebagai informasi keuangan. Akuntansi menyediakan informasi dalam bentuk jurnal dan pembukuan yang menggambarkan bagaimana kejadian transaksi suatu perusahaan. Grup besar ini akan mencatat kejadian detail transaksi dan akan memperoleh laporan keuangan. Kemudian data ini akan dipergunakan sebagai dasar kinerja perkembangan perusahaan apakah terdapat suatu permasalahan tertentu, baik itu permasalahan kecil ataupun permasalahan besar. Kedua adalah peran akuntansi dalam perencanaan bisnis. Akuntansi selanjutnya dapat dipergunakan untuk menentukan bagaimana pembagian anggaran perkiraan sebagai bagian dari bisnis. Akuntansi dapat memproyeksikan penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usulan anggaran, perencanaan bisnis berikutnya, negosiasi hingga tinjauan dan persetujuan. Yang ketiga adalah peran akuntansi sebagai penghubung dengan pihak ketiga. Peran ketiga akuntansi ini menentukan bagaimana keputusan seorang vendor hingga investor itu menanamkan modal perusahaan ke dalam. Melalui akuntansi, pihak yang dimaksud akan menilai bagaimana sebuah perusahaan bekerja melalui informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan pihak tersebut. Selain itu, akuntansi akan menghubungkan dengan
laporan, proses pajak, dan audit. Yang terakhir adalah peran akuntansi sebagai pengambilan keputusan investasi. Selain investasi ke dalam, akuntansi juga dapat mempertimbangkan cara untuk investasi keluar. Melalui analisis keuangan akan ditentukan bagaimana banyaknya jumlah uang tunai yang dibutuhkan, kemudian dipilih antara saham, obligasi, atau investasi yang cocok untuk menyimpan uang tersebut dalam periode waktu tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya, dan terima kasih.